Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, penggunaan anggaran yang pastinya tidak kecil nilainya serta efektivitas hasil yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja pejabat ke luar negeri selalu menjadi sorotan. Di sisi lain, studi banding ini juga dibutuhkan dengan harapan bisa diterapkan di tanah air. Seperti apa sih sebenarnya jalan tengahnya? Kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Selamat pagi Bang Lusius, apa kabar? Terima kasih sudah bersedia kami wawancara. Kalau menurut Abang nih, kunjungan kerja pejabat seperti anggota dewan dalam beberapa kesempatan ini Anda menyebut sebagai pemborosan. Nah, ini mengapa? Apakah memang benar-benar tidak perlu, Bang? Ya, saya kira sih Presiden tadi sudah dengan sangat cerdas gitu ya menilai seperti apa urgensi studi banding gitu ya. Ada banyak hal yang memang perlu dipelajari oleh DPR maupun DPRD gitu ya, yang kemudian perlu dicarikan di luar negeri. Tapi apakah itu harus selalu dilakukan dengan pergi secara beramai-ramai gitu ya, berombongan ke luar negeri untuk melakukan studi banding 1-2 hari gitu ya. Sampai saat ini saya kira memang kesulitan kita itu untuk menilai seberapa kemudian studi banding itu punya dampak pada pengambilan keputusan di DPRD maupun DPR, itu karena tidak pernah ada informasi terkait hasil gitu ya dari studi banding yang dilakukan gitu. Di DPR RI itu tidak pernah ada di website mereka itu laporan apa saja yang kemudian didapatkan oleh anggota DPR di luar negeri gitu saat melakukan studi banding. Yang hanya jelas gitu ya bagi kita itu bahwa ada anggaran yang kemudian dikeluarkan oleh lembaga gitu, oleh negara untuk membiayai kegiatan itu. Sementara hasilnya tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh DPR itu kepada publik melalui website atau melalui konferensi pers. Jadi kalau kemudian hasilnya saja mereka sembunyikan, lalu apa pentingnya kemudian publik mendukung kegiatan studi banding? Atau apa pentingnya bagi DPR atau DPRD sendiri melakukan kegiatan yang justru hasilnya saja mereka malu untuk sampaikan ke publik gitu ya. Itu Maria. Bang Lusius, jadi seperti apa seharusnya supaya ini bisa menjadi ideal dan efektif kalau menurut Formapi? DPR atau DPRD itu punya staf ahli, ada begitu banyak dan negara juga mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk menggaji para staf ahli di DPR maupun DPRD. Gitu ya. Kenapa kemudian untuk urusan mencari sesuatu yang kemudian perlu dibandingkan di luar negeri, para staf ahli ini tidak dimanfaatkan gitu ya, daripada mereka kemudian digaji gratis gitu ya, lebih baik kemudian staf-staf ahli ini dimanfaatkan atau dimaksimalkan untuk melakukan studi serius gitu terhadap isu yang tengah dibahas oleh DPRD ya, atau anggota DPRD atau DPR sendiri kemudian bisa memanfaatkan teknologi seperti yang dianjurkan oleh Presiden gitu ya, tidak perlu kemudian harus beramai-ramai ke luar negeri. Ataupun misalnya bisa mengutus 1 orang anggota DPR saja untuk melakukan studi banding ke luar negeri, itu lebih efisien. Atau mengundang narasumber dari luar negeri yang kompeten untuk kemudian menjelaskan ke DPR atau DPRD Indonesia apa yang sedang ingin dipelajari oleh DPR atau DPRD. Ya, bahwa ada beberapa kali kasus di mana anggota DPR maupun DPRD yang mengaku di dalam negeri melakukan studi banding di luar negeri, tapi di luar negeri kemudian kedapatan sedang pelesiran gitu ya. Itu membuat kita semua ragu apakah kemudian kunjungan atau studi banding yang dilakukan DPR atau DPRD itu memang betul untuk melakukan studi terhadap sesuatu gitu di luar negeri. Baik, Bang Lusius, jadi yang Formapi kritis ini sebenarnya kunjungan kerjanya, perginya ke sana, atau hasilnya begitu? Karena menurut alat kelengkapan Dewan memang seluruh badan yang ada di DPR ini memang ada anggarannya untuk melakukan kunjungan kerja. Jadi sepertinya bagaimana? Saya kira sih dua-duanya ya, karena perencanaan itu terkait dengan rencana mereka ke luar negeri juga itu pasti dilakukan tidak secara serius gitu ya. Dan orientasi kemudian studi banding itu dilakukan sebagaimana diakui oleh DPR atau DPRD itu karena anggarannya ada. Jadi seolah-olah bahwa karena anggarannya ada mereka wajib melakukan itu. Ya, padahal kan kalau misalnya perencanaannya matang, tahu kemudian urgensi apa yang harus dilakukan gitu ya. Sejak awal, sejak penentuan anggaran ini sudah mestinya dicoret dari daftar anggaran di DPR maupun DPRD. Bukan kemudian karena anggaran ada mereka wajib melakukan itu. Saya kira sih itu bukan pertimbangan yang tepat dan itu bukan alasan yang tepat juga untuk kemudian membenarkan kegiatan studi banding yang dilakukan gitu ya. Kalaupun anggarannya ada, kalau urgensinya tetap sulit untuk dipertanggungjawabkan, saya kira tidak ada alasan kemudian bagi DPR maupun DPRD untuk melakukan itu gitu.
Oke, jadi cukupkah menurut Anda dari pernyataan Presiden misalnya mengakses informasi dari dunia maya itu cukup efektif begitu untuk bisa mendapatkan informasi yang diperlukan agar bisa diaplikasikan ke tanah air? Saya kira, sangat, cukup gitu ya, melakukan pencarian informasi melalui, perangkat, digital sekarang ini, saya kira itu sangat memadai. Tergantung sih, kebutuhan yang, diperlukan oleh DPR atau DPRD gitu ya. Itu dia, bagi saya argumentasinya itu sejak perencanaan itu mesti sudah jelas. Argumentasi karena anggarannya ada lalu mereka melakukan studi banding itu argumentasi yang konyol gitu ya buat saya. Oke, jadi lebih kepada perbaikan dari hasilnya begitu ya Bang? Mungkin bisa dispesifikkan lagi ke depannya nanti ketika DPR ini ingin melakukan kunjungan kerja begitu atau ingin mendapatkan informasi dan belajar dari negara tetangga, itu harus seperti apa nantinya? Ya pertama harus terbuka sejak perencanaannya gitu ya, kita tahu betul misalnya di DPR RI sekarang ini bergelombang anggota DPR RI melakukan studi banding ke berbagai negara di luar negeri ya. Tidak ada rencana yang kemudian dipublikasikan secara terbuka di website DPR. Padahal itu kan website atau perangkat resmi yang digunakan oleh DPR untuk menyampaikan informasi ke publik ya. Jadi, apa pula itu, alasan DPR, melakukan satu kegiatan penting terkait dengan tugas mereka, tapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi motivasi awalnya saja sudah, tidak benar gitu dengan melakukan sebuah kegiatan, secara tertutup gitu ya. Dan, saya kira keterbukaan itu juga penting ketika kemudian, mereka, ada di luar negeri. Apa salahnya kemudian kegiatan mereka di luar negeri itu diposting di website, kemudian di media sosial mereka kalau betul, mereka bekerja di sana atau melakukan studi banding. Sepulang dari sana juga saya kira harus ada pertanggungjawaban. Apa yang mereka peroleh, dari lembaga-lembaga atau institusi yang mereka temui di luar negeri, itu harus disampaikan ke publik. 3 hal itu satu pun tidak dilakukan oleh DPR maupun DPRD, sesuatu yang kemudian membuat kita curiga, jangan-jangan mereka hanya pergi, betul-betul karena ada anggaran, ini adalah, kesempatan emas untuk kemudian menikmati pemandangan di luar negeri, apalagi dilakukan secara gratis. Saya kira itu yang kemudian muncul di benak publik gitu ya. Oke, jadi itu yang ditangkap juga ya oleh Formapi dan masyarakat terkesan sembunyi-sembunyi seperti ada apa begitu ditutup-tutupi. Itu yang dikritisi begitu ya. Semoga ini bisa menjawab tantangan untuk bisa studi banding ataupun juga kita perlu memperoleh informasi begitu dari negara tetangga agar bisa diaplikasikan di Indonesia. Terima kasih peneliti Formapi Lusius Karus sudah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini.